Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sabdo Catur Kuncoro, kelas 08 TPLM 001 dengan NIM 171011402493. Ini akan mempresentasikan tentang sejarah dan isu etika sebagai berikut. Sejarah etika komputer pada tahun 1948 dalam bukunya Cybernetics, Control and Communication in the Animal and Machine. Albert Wiener mengungkapkan bahwa mesin komputasi modern pada prinsipnya adalah sistem jaringan syaraf yang merupakan piranti kendali otomatis. Dalam pemanfaatan mesin tersebut, manusia akan dihadapkan pada pengaruh sosial tentang arti teknologi tersebut yang ternyata mampu memberikan kebaikan sekaligus malapetaka. Tahun 1950, dalam pandangan Wiener, pengintegrasian teknologi komputer ke dalam masyarakat akan segera menimbulkan revolusi industri yang kedua, di mana dalam revolusi tersebut perubahan dapat terjadi secara radikal. Adalah suatu pekerjaan bagi para pelaku di dalamnya untuk memperhatikan keanekaragaman tugas dan tantangannya. Pekerja harus melakukan penyesuaian terhadap pekerjaannya. Pemerintah harus menetapkan peraturan dan hukum baru. Tahun 1960, Don Parker dari SRI International Menlo Park, California, melakukan riset untuk menguji penggunaan komputer yang tidak sah dan tidak sesuai dengan profesionalisme di bidang komputer. Saat itu, Parker menyampaikan ungkapan yang menjadi titik tolak penelitiannya, yaitu that when entered the computer center, they left their ethics at the door. Parker juga dikenal sebagai pelopor kode etik profesi bagi profesional di bidang komputer yang ditandai dengan usahanya pada tahun 1968 ketika ditunjuk untuk memimpin pengembangan kode etik profesional yang pertama dilakukan untuk ACM atau Association for Computing Machinery. Era 1970, era ini dimulai ketika sepanjang tahun 1960, Joseph Weizenbaum, ilmuwan komputer MIT di Boston, menciptakan sebuah program komputer yang disebut ELIZA. Di dalam eksperimen pertamanya, ELIZA diciptakan sebagai tiruan dari psikoterapis Rogerian yang melakukan wawancara dengan pasien yang akan diterapi atau diobatinya. Di era ini juga diwarnai dengan karya Walter Manner yang sudah mulai menggunakan istilah computer ethics untuk mengacu pada bidang pemeriksaan yang berhadapan dengan permasalahan etis yang tercipta oleh pemakaian teknologi komputer saat itu. Pada tahun 1980-an, sejumlah konsekuensi sosial dan teknologi informasi yang etis menjadi isu publik di Amerika dan Eropa. Hal-hal yang sering dibahas adalah computer-enabled crime atau kejahatan komputer. Masalah-masalah yang disebabkan karena kegagalan sistem komputer, invasi keleluasan pribadi melalui database komputer, dan perkara pengadilan mengenai kepemilikan perangkat lunak. Pekerjaan tokoh-tokoh etika komputer sebelumnya seperti Parker, Weizenbaum, Manner, dan lainnya akhirnya membawa etika komputer sebagai suatu disiplin ilmu baru. Pertengahan tahun 1980-an, James Moore dari Dartmouth College menerbitkan artikel menarik yang berjudul What is Computer Ethics sebagai isu khusus pada jurnal Metafilosofi. Deborah Johnson dan Rensselaer Polytechnic Institute menerbitkan buku teks yang berjudul Computer Ethics Johnson sebagai buku teks pertama yang digunakan lebih dari satu dekade dalam bidang itu. Sepanjang tahun 1990-an,
Berbagai pelatihan baru di universitas, pusat riset, konferensi, jurnal, buku, teks, dan artikel menunjukkan suatu keanekaragaman yang luas tentang topik di bidang etika komputer. Donald Gottenbaum pada tahun 1990 mempelopori suatu pendekatan yang berbeda dalam melukiskan cakupan khusus bidang etika komputer. Dalam pandangannya, etika komputer harus dipandang sebagai suatu cabang etika profesional yang terkait semata-mata dengan standar, kode, dan praktik yang dilakukan oleh para profesional di bidang komputasi. Dengan kepeloporannya tersebut, Gottenbaum akhirnya dilibatkan dengan penelitian di bidang etika komputer seperti co-authoring pada pembuatan ACM Code of Ethics and Professional Conduct yang ketiga, serta menetapkan standar perizinan untuk software engineer. Isu pokok pada etika komputer yaitu kejahatan komputer. Perkembangan teknologi komputer yang demikian pesat selain membawa dampak positif juga mengundang tangan-tangan kriminal untuk beraksi, baik untuk mencari keuntungan materi ataupun hanya sekedar iseng. Hal ini memunculkan kejahatan di dunia komputer atau yang biasa disebut computer crime. Selanjutnya, seiring dengan penggunaan komputer yang terus meningkat dan perkembangan teknologi komputer yang pesat, kejahatan di bidang ini pun terus mengalami peningkatan. Berbagai jenis kejahatan muncul mulai dari kategori ringan seperti penyebaran virus, spam email, penyadapan transmisi, sampai dengan kategori berat seperti pencurian atau carding, serangan yang bertujuan mengganggu ataupun melumpuhkan komputer target sehingga tidak dapat memberikan layanan lagi. Cyber ethics. Perkembangan internet memunculkan peluang baru untuk membangun dan memperbaiki pendidikan, bisnis, layanan, pemerintahan demokrasi. Namun permasalahan baru muncul setelah terjadi interaksi yang universal antara pemakainya. Harus difahami bahwa pengguna internet yang berasal dari berbagai negara yang berbeda pasti memiliki nilai budaya, bahasa, dan adat istiadat yang berbeda pula. Di samping itu, pengguna internet merupakan orang-orang yang hidup dalam dunia maya sehingga tidak memiliki keharusan untuk menunjukkan identitas asli dalam berinteraksi. Sementara itu, berbagai fasilitas dan layanan yang diberikan dalam internet memungkinkan seseorang untuk bertindak tidak etis. Selanjutnya, e-commerce. Dalam pelaksanaannya, e-commerce menimbulkan beberapa isu menyangkut aspek hukum perdagangan yang terbentuk secara online networking manajemen tersebut. Beberapa permasalahan tersebut antara lain menyangkut prinsip yurisdiksi dalam masalah perlindungan konsumen, masalah pajak, kasus pemalsuan tanda tangan digital, dan lain-lain. Selanjutnya, pelanggaran hak kekayaan intelektual. Beberapa kasus pelanggaran atas hak kekayaan intelektual tersebut antara lain adalah pembajakan perangkat lunak, pemakaian lisensi melebihi kapasitas yang seharusnya, penjualan CD-ROM ilegal, atau juga penyewaan perangkat lunak ilegal. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh BSA atau Business Software Alliance pada tahun 2001, Indonesia merupakan negara yang memiliki tingkat pembajakan perangkat lunak yang tinggi, menempati posisi ketiga dunia setelah Vietnam peringkat 2 dan Cina peringkat 1. Kebanyakan pembajakan yang dilakukan di Indonesia adalah pembajakan yang dilakukan oleh end user seperti penggunaan satu lisensi untuk satu PC, pelanggaran kontrak lisensi, serta pemuatan perangkat lunak bajakan di dalam PC. Selanjutnya, tanggung jawab profesi. Di Indonesia sendiri, organisasi profesional di bidang teknologi informasi didirikan tahun 1974 yang bernama IKIN atau Ikatan Profesi Komputer dan Informatika. Juga sudah menetapkan kode etik yang telah disesuaikan dengan kondisi perkembangan pemakaian teknologi komputer di Indonesia.
Kode etik tersebut menyangkut kewajiban pelaku profesi terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi, kewajiban pelaku profesi terhadap masyarakat, kewajiban terhadap sesama pelaku profesi, kewajiban pelaku profesi terhadap sesama umat manusia dan lingkungan hidup. Isu etika lainnya yaitu ada isu privasi. Isu ini menyangkut pengumpulan, penyimpanan, dan penyebaran informasi mengenai berbagai individu. Yang kedua ada isu akurasi. Isu ini menyangkut autentikasi, kebenaran, dan akurasi informasi yang dikumpulkan serta diproses. Ketiga, isu properti. Isu ini menyangkut kepemilikan dan nilai informasi, hak cipta intelektual. Keempat, isu aksesibilitas. Isu ini menyangkut hak untuk mengakses informasi dan pembayaran biaya untuk mengaksesnya. Kesimpulan, perkembangan teknologi informasi dan internet sangatlah pesat dan berpotensi untuk mempermudah umat manusia mengarungi kehidupannya untuk mencapai keberhasilan dalam bermasyarakat. Efek-efek negatif bisa dihindari dengan memberikan pedoman-pedoman etika yang jelas kepada para profesional dan pengguna teknologi ini. Manfaat maksimal atau efek negatif dari teknologi informasi sangat tergantung pada manusia yang mengoperasikan. Terima kasih, sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.